Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, hidup terasa hampa tanpa Tuhan. Apa yang kita anggap paling utama di dalam hidup kita? Apa yang kita cari dan usahakan pada pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari? Ada yang beranggapan bahwa kemakmuran adalah yang paling utama. Orang berpikir ketika kemakmurannya sudah terwujud, yaitu memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Namun fakta membuktikan bahwa semua harta benda tidak menjamin terwujudnya kemakmuran. Ada juga yang beranggapan bahwa keamanan adalah hal yang paling penting. Adakah tempat yang sungguh aman di dunia ini? Sistem dan sarana pengamanan secanggih apapun tidak menjamin manusia sungguh aman. Di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jeripaya orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kemakmuran dan keamanan adalah karunia yang kita peroleh dari Tuhan, Sang Pemberi hidup. Kita tidak boleh menjadikan hal itu tujuan utama atau bahkan menjadi berhala dalam hidup kita. Seolah-olah tanpa kemakmuran dan keamanan hidup kita tidak lengkap. Tanpa Tuhan tidak ada kemakmuran yang sejati. Tanpa Tuhan tidak ada keamanan yang pasti. Tanpa Tuhan semuanya tidak berarti. Tanpa Tuhan kemakmuran dan keamanan adalah sia-sia. Saat kita merasa hampa, cukup terjadi sekali saja. Tidak perlu merasakan 2 kali, 3 kali, apalagi sampai berulang kali. Secara umum, kita semua pasti pernah merasa hampa dan kosong. Kita merasa tidak terhubung dengan siapapun, termasuk dengan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita harus berhati-hati. Jangan sampai merasa hampa secara berkelebihan, karena akan berdampak terhadap kesejahteraan diri, baik secara fisik maupun mental. Orang yang merasa hampa cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, nggak punya tujuan dalam menjalani hidup. Akibatnya, mereka akan hidup tanpa makna dan kosong. Orang yang hampa atau mati rasa secara emosional dapat merusak hubungan dengan orang lain. Mereka sulit beradaptasi dalam kehidupan sosial, lebih suka menyendiri daripada bersama orang lain, sulit untuk mengucap syukur. Kita harus belajar melibatkan Tuhan dalam segala hal. Setiap hari kita pasti memiliki rencana dan berbagai kegiatan yang kerap membuat kita lupa melibatkan Tuhan. Padahal keberhasilan sangat ditentukan oleh sikap kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bukan hanya melibatkan di akhir saja, namun melupakan di awal. Tetapi kita harus menerima campur tangan Tuhan dari awal sampai akhir dan siap menerima hasil yang ditentukan Tuhan dengan berusaha maksimal terlebih dahulu. Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dan kekurangan. Karena itulah kita memerlukan campur tangan Tuhan untuk menyempurnakannya. Tuhan rindu agar dalam segala kesibukan kita tetap mengingatnya dan menyadari campur tangannya. Melibatkan Tuhan dalam segala hal juga berarti kita bersedia untuk dikoreksi, diperbaiki atas rencana apa yang perlu diubah, keinginan mana yang perlu ditunda, dan hal-hal lain yang mungkin belum tepat atau kurang baik menurut Tuhan. Kita boleh merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, namun tetap harus selalu melibatkan Tuhan melalui hati yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan tunduk pada kehendak-Nya, agar kita dapat menyelaraskan segala keputusan yang kita ambil, segala hal yang kita kerjakan, dan rencana-rencana kita ke depan dengan kehendak Tuhan. Mulailah segala sesuatu dengan bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan dan sertakan Tuhan dalam segala yang kita lakukan, maka Ia akan memberikan yang terbaik untuk kita.
Kita harus belajar percaya serta berserah kepada Tuhan. Seringkali kita menyebut diri kita sebagai orang percaya, namun pernahkah kita berpikir tentang bagaimana rasa percaya kita kepada Allah? Beranikah memberikan rasa percaya kita secara penuh kepada Allah? Nampaknya pertanyaan ini patut untuk kita ajukan, karena sering rasa percaya itu justru disertai dengan keraguan-raguan. Terlebih lagi, apabila harus mengalami masa sulit, tentulah keraguan itu semakin besar. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam berbagai permasalahan dan berbagai duka cita yang dihadapi, Ayub menyatakan kemahakuasaan Allah, bahwa atas kemahakuasaannya tidak ada yang mustahil untuk dilakukan olehnya. Di dalam pernyataan tersebut tersirat pula pengakuan Ayub atas kelemahannya sebagai manusia yang tidak memiliki kuasa apa-apa, dan oleh karena itu maka dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Artinya permasalahan yang dihadapi Ayub tidak membuat dia menggugat Allah dan meragukan kuasanya, tetapi sebaliknya Ayub justru semakin meninggikan Allah atas kemahakuasaannya, dan oleh karena itu maka dia mengandalkan Allah dalam hidupnya. Ayub menyerahkan hidupnya kepada Allah karena Ayub tahu bahwa Allah pasti memiliki rencana yang sempurna untuknya. Ayub menunjukkan bahwa ketika kita percaya kepada Allah, maka kita juga diminta untuk berserah kepadanya, karena dengan berserah kita akan mampu untuk senantiasa menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang hidup atas kuasa Allah, sehingga kita akan mampu untuk tetap teguh berpegang kepadanya apapun yang terjadi. Kepercayaan yang disertai dengan keberserahan hidup kita kepada Tuhan yang akan meneguhkan kita untuk tetap melangkah di dalamnya. Kita harus belajar untuk memulai hari demi hari bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 143 ayat 8, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Tidak mudah bagi kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan begitu memasuki hari yang baru, karena rutinitas kita yang sangat padat, apalagi kalau kita sedang berbeban berat dengan masalah. Namun berkaca dari pemazmur yang merindukan Tuhan meskipun jiwanya sedang letih lesu, sepanjang hari kita akan terasa cerah dan dilimpahi oleh anugerahnya yang penuh kasih kalau kita keluar dari dunia yang bising untuk sementara waktu dengan mengambil waktu tenang untuk membina persekutuan dengannya. Karena apapun yang terjadi, dalam Tuhan selalu ada harapan dan tuntunan untuk menjalani hari yang menimbulkan kesan kuat bahwa kita tidak diabaikan. Carilah Tuhan untuk memimpin kita dari pagi hari hingga malam hari, karena sungguh kasih setianya selalu baru untuk kita, meskipun kebanyakan orang menanggung bebannya sendiri dan cenderung muram untuk menatap hari. Kita yang bersandar kepada Tuhan akan senantiasa tenang dalam naungannya dan mengambil damai sejahteranya, bahkan sekalipun badai kehidupan sedang mengguncang kita. Hari yang baru dalam Tuhan yang berarti suatu harapan bersinar yang terjamin bagi kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bahwa tanpa Tuhan hidup ini akan terasa hampa, yang artinya kami harus belajar melibatkan Tuhan dalam segala hal. Setiap hari kami pasti memiliki rencana dan berbagai kegiatan yang kerap kali membuat kami lupa melibatkan Tuhan. Padahal keberhasilan sangat ditentukan oleh sikap kami yang selalu mengandalkan Tuhan. Kami harus belajar percaya serta berserah kepada Tuhan. Kepercayaan yang disertai dan keberserahan hidup kami kepada Tuhan yang akan meneguhkan kami untuk tetap melangkah di dalam Tuhan. Kami harus belajar untuk memulai hari demi hari bersama dengan Tuhan, mencari Tuhan untuk memimpin kami dari pagi hari hingga malam hari, karena sungguh kasih setianya selalu baru untuk kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.